berikutnya. Mari coba kita maknai dulu tentang Effective Leadership for Performance and Change 5.0 dari perspektif kita selaku praktisi. Karena saya yakin bahwa yang hadir di dalam sharing webinar ini, kebanyakan mayoritas adalah para praktisi bisnis. So, dengan demikian, menjadi sangat penting sekali untuk kita sadari apa yang bisa kita maknai tentang Effective Leadership Performance and Change 5.0 dari perspektif atau pandangan praktisi bisnis. Critical question atau pertanyaan yang kritikal yang perlu nanti kita cari jawabannya adalah yang pertama adalah sebetulnya sesungguhnya tentang apa sih kepemimpinan performansi dan perubahan 5.0 itu. Ya, apakah kepemimpinan performansi dan perubahan 5.0 itu ya berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya? Oke. Apa relevansinya dengan peran kita? Karena kalau kita bicara tentang peran kita sebagai praktisi bisnis, ya, ada atau tidak ada, punya atau tidak punyanya kita direct report atau anggota tim, maka sesungguhnya tidak ada masalah sama sekali karena baik kita punya atau tidak punya direct report, sesungguhnya kita membutuhkan leadership. Oke, sehingga dengan demikian apa relevansinya dengan peran kita dalam dunia bisnis saat ini? Banyak yang meyakini bahwa dunia bisnis saat ini adalah masuk ke dalam era revolusi industri 4.0. Tetapi ada juga yang sudah meyakini bahwa kita sudah mulai masuk ke dalam revolusi industri 5.0. Oke, so kalau begitu apa relevansinya nih gitu ya? Apa hubungannya nih dengan kepemimpinan performance and change gitu ya untuk menyiapkan atau menyambut revolusi industri 5.0? Oke. Lalu pertanyaan berikutnya yang lebih kritis lagi adalah apa yang harus kita lakukan untuk pengembangannya? Oke. Lantas kalau kita sudah menemukan jawabannya apa yang harus dilakukan untuk pengembangannya, maka pertanyaan berikutnya akan menjadi lebih spesifik lagi adalah bagaimana kita bisa melakukannya, bagaimana kita bisa mengembangkannya. Baik, kalau gitu mari sama-sama kita pahami dulu ya, revolusi industri yang sekarang ini dan yang kemudian mulai perlahan-perlahan bergerak menuju revolusi industri 5.0. Sesungguhnya seperti apa sih? Mari kita lihat perjalanan sejarahnya. Silakan Mas Aldo. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir, ternyata kita banyak sekali mengalami yang namanya perubahan ya. Nah, di dalam sharing kita hari ini ya, dengan adanya perubahan, maka kita akan disadarkan tentang apa sesungguhnya fungsi yang melekat nanti dalam keseharian kita sebagai seorang leader. Karena sekali lagi bahwa kemajuan suatu perusahaan sangat tergantung pada people-nya. Dan leader itu adalah people. Oke. Maka untuk bisa ya menumbuhkan atau berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan dalam era apapun gitu kan ya, kita perlu menyadari fungsi yang melekat dalam keseharian kita. Oke. Dan yang kedua, untuk kita bisa berkiprah dan memberikan kontribusi signifikan dan positif kepada pertumbuhan perusahaan, maka kita sebagai leader perlu paham tentang visi dan misi ya yang kita emban, ya yang kita bawa. Karena sekali lagi tanpa visi yang jelas, maka mungkin Anda akan melakukan apapun yang menjadi tugas tanggung jawab Anda sangat tidak terarah. Oke. Dan yang ketiga, apa yang nanti kita bicarakan di sini, lagi-lagi adalah yang menariknya, ini tentang perilaku atau behavior. Ya, perilaku atau behavior yang perlu diberikan perhatian oleh kita sebagai leader, ya, untuk ditunjukkan, untuk diekspresikan, atau untuk dilakukan oleh kita, ya, dan dikirimkan atau diperlihatkan kepada anggota tim kita. Ya, kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena sekali lagi kita ini menghadapi perubahan yang luar biasa dari dulu hingga sekarang. Tetapi dengan kita menyadari tentang fungsi, tentang visi dan misi, tentang perilaku atau behavior, maka kita akan mudah menyesuaikannya. Oke, mari kita lihat perubahan-perubahan apa saja yang sudah kita alami. Silakan Mas Aldo. Kalau kita lihat dari perkembangan revolusi industri dari dulu sampai sekarang dan siap-siap mau menyambut revolusi industri yang baru gitu kan ya, maka kita disadarkan. Dulu kita menghadapi era di mana industri kita didominasi oleh kebangkitan mesin gitu ya, kemudian bergerak kemajuan transportasi atau otomasi, kemudian mulai mengenal komputer dan komputasi ya, sampai kemudian sekarang adalah era internet atau digital ya. Yang sekarang saja kalau pendapat pribadi saya aja belum menguasai sepenuhnya, tetapi sudah ada atau banyak pihak-pihak yang lain bersiap-siap menyambut era revolusi industri 5.0.
Oke. Nah, kalau kita lihat apa bedanya? Bedanya kalau di 4.0 itu ditandai dengan kebangkitan internet. Mulai tuh digitalisasi, pekerjaan-pekerjaan yang tadi Mas Yopi sampaikan, itu mengoptimalkan teknologi, tapi mungkin masih sederhana, sehingga bisa mempraktiskan proses bisnis yang sederhana, gitu kan ya. Tetapi kemudian kita mulai perlahan-lahan diajak untuk berubah, masuk ke dalam yang namanya revolusi industri 5.0. Konsep dari revolusi industri 5.0 itu bisa disebut sebagai era kebangkitan society, yaitu di mana menggambarkan society yang mengkombinasikan antara pendaya gunaan berbagai aspek ya seperti manusia, data serta teknologi. Jadi kalau mau kita coba pahami, maka era 5.0 diyakini sebagai era society 5.0, di mana society cenderung menggabungkan teknologi canggih seperti AI, kemudian IoT, teknologi robot, dikawinkan dengan keahlian manusia, serta inovasi yang dapat meningkatkan perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan. Oke. Saya jadi teringat sekali bagaimana generasi muda sekarang cara pandangnya sudah sangat modern, sangat cepat gitu ya, dan kemudian menjadi lebih yakin di dalam memecahkan persoalan. Sebagai contoh cerita yang nyata sekali, kira-kira 3 hari yang lalu, saya begitu kangen dengan cucu saya. Kebetulan cucu saya namanya adalah Rafa. Ya, karena sudah lama, mungkin lebih dari 3 minggu kami tidak berkomunikasi, maka ada keinginan saya untuk menghubunginya. Lalu saya teleponlah Rafa. Kemudian saya ajak bicara. Salah satu topik yang tentunya umum dilakukan oleh UTI-nya itu adalah nanya tentang sekolahnya. Kemudian saya tanya, gimana sekolah Rafa? Gitu. Apakah dalam waktu dekat ada ulangan? Kemudian dia menjawabnya, oh ada UTI, aku mau ada ulangan kimia. Terus kemudian saya meresponnya, waduh, kimia, Uti jadi ingat Rafa, gitu ya. Karena Rafa ini sosok anak yang sangat ekspresif, maka saya pun menyesuaikan dengan stylenya Rafa, yaitu saya bicara pun juga dengan ekspresif. Kemudian saya menyampaikan kepada Rafa bahwa kimia itu buat Uti jadi ingat sekali Rafa. Kimia itu sangat, aduh, tidak nyaman buat Uti gitu. Buat Uti nggak mudah menghafalkan itu logo-logonya, istilah-istilahnya. Ternyata kemudian disambut dengan sangat positif dan sangat responsif oleh si Rafa. Dia juga mengatakan begitu, betul Uti, ya. Aku juga nggak suka gitu ya. Bayangkan Ti, untuk menghafalkan zat narkotika aja itu banyak sekali yang harus dihafal, katanya begitu. Jadi emang susah Ti, katanya. Tapi Ti, sekarang gampang Ti, gitu. Aku tuh kalau belajar sama teman-teman, aduh, kayaknya udah lebih mudah Ti, apalagi kalau dikasih tugas-tugas, gampang banget. Kan sekarang udah ada AI Ti. Mulailah dia berbagi cerita bagaimana pengalaman dia berkomunikasi dengan bapaknya yang kebetulan bapaknya pergi ke luar negeri dan dia ingin menitipkan dia ingin nitip barang untuk dibelikan, tetapi dia tidak bisa ngomong langsung kepada bapaknya, maka dia menuliskan surat. Tapi dia berpikir, gimana nulis suratnya ya? Saya mau minta headband untuk olahraga merek tertentu dengan ukuran tertentu gitu kan ya. Tapi gimana caranya ya? Dia langsung pakai ChatGPT. Dia buat pinter sekali karena Rafa ini baru SMP, baru kelas 2 SMP, dia langsung mengoptimalkan adanya fasilitas teknologi ChatGPT itu, dia tulis gitu. Dari situ sebetulnya saya juga punya peluang belajar dari generasi muda. Bagaimana generasi muda itu menceritakan perjalanannya, mengoptimalkan teknologi untuk kemudahan dia. Dan dia kemudian menuliskan itu dan keluarlah tulisan itu dan dia bilang bahwa itu memudahkan dan aku tinggal memoles-moles aja Ti. Dan ternyata Ti membantu banget. Aku dapat apa yang aku inginkan. Gitu. Terus saya bilang, wow, kalau gitu memudahkan sekali ya Pak. Gitu. Iya Ti, termasuk di dalam belajar. Jadi kalau kita dikasih tugas-tugas, kita tinggal buka itu saja. Dia bilang begitu. Nah, terus kemudian saya tanya lagi ke dia, jadi kalau begitu belajar itu enak sekali dong, Rafa, gitu. Iya, Ti, enak banget. Jadi ibaratnya begini, Ti. Teknologi AI itu ibaratnya ikan dengan umpan. Umpan itu, AI itu umpannya, kita ikannya, Ti. Gitu. Bayangkan, jadi kita kalau berkomunikasi dengan anak seumur itu sudah betul-betul komunikasinya sangat mature gitu ya, terus sangat maju gitu. Terus saya bilang, menurut Rafa bagaimana? Dengan adanya AI memudahkan hidup kita.
memudahkan menyamankan hidup kayak kita. Setuju nggak? Setuju sekali, Ti. Oke. Tapi dengan AI juga ada dampak destruktifnya, dampak yang negatifnya kalau kita tidak hati-hati gitu. Apa, Ti? Ya, berarti kan Rafa selalu dimudahkan. Berarti kemungkinan Rafa untuk tangguh, untuk kuat gitu. Itu kan kalau nggak dilatih Rafa nggak punya. Terus dia mulai berpikir, iya juga sih, Ti, dia bilang begitu. Contoh nih, Pak, kalau Rafa lagi jatuh cinta, gitu, terus kemudian diputus cintanya oleh pacarnya Rafa, gitu. Oh, tenang aja, Ti, aku bisa buat suratnya, katanya. Aku tinggal minta AI aja untuk membuatkan surat itu, dia bilang begitu. Terus saya bilang lagi, gitu, betul Rafa, itu kalau buat surat. Tapi bagaimana AI? Apakah AI bisa mengatasi kegalauannya Rafa? Bisa menyikapi emosinya Rafa? Apakah bisa? Nggak bisa, Siti, gitu. Disitulah kami kemudian bercakap-cakap. Dari situ saya kemudian terinspirasi, terstimulasi bahwa di revolusi industri 5.0 bisa jadi hal yang paling perlu membutuhkan perhatian adalah bagaimana membangun karakter, bagaimana membangun ketangguhan, dan bagaimana juga membangun kecerdasan emosi. Tapi apakah demikian? Ya, mari nanti kita lihat berikut ini. Oke, jadi dengan demikian teman-teman, cerita dari Rafa itu membuat saya semakin tersadarkan bahwa menjelang revolusi industri 5.0, maka ada beberapa hal yang perlu kita berikan perhatian. Silakan Mas Aldo. Ya. Untuk menghadapi era 5.0, seorang individu setidaknya harus memiliki 4 kompetensi dasar. Oke, ya. Apa itu 4 kompetensi dasar? Yang pertama tentunya tetap technical kompetensi itu sangat diperlukan karena technical kompetensi ini akan berhubungan dengan hard skill yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan baru seperti melakukan coding, information security, kemudian memahami manusia serta budaya, karena kembali lagi bahwa 5.0 sudah menggabungkan kecanggihan teknologi dengan kemampuan manusia. Maka penting sekali memiliki kompetensi memahami manusia, memahami culture. Yang kedua adalah diperlukan adanya critical kompetensi. Ya, jadi critical kompetensi ini adalah sebuah metode pendekatan untuk menyelesaikan problematika dan juga tugas-tugas yang nanti kita hadapi. Karena menurut hemat saya pribadi, di revolusi industri atau era 5.0 ini, maka tantangan yang kita hadapi akan semakin kompleks, gitu ya, akan semakin rumit gitu ya, sehingga demikian perlu kemampuan memecahkan persoalan itu menjadi jauh lebih kritis gitu kan ya. Jadi perlu sekali yang namanya kreativitas, kemandirian di dalam bekerja, di dalam menyelesaikan persoalan, dan juga perlunya adanya analisa dari kompetensi personal. Ya, apa yang dimaksud dengan yang namanya personal kompetensi? Personal kompetensi di sini itu lebih menitik beratkan pada kemampuan diri untuk menghadapi tantangan, ya, seperti tadi cerita saya kepada Rafa gitu kan ya, bahwa dia sendiri juga bingung nanti kalau mengatasi kegalauan nggak mungkin bisa disikapi oleh atau diatasi oleh mesin gitu kan ya. Jadi yang namanya tantangan personal ini adalah tantangan yang melibatkan emosi, kegesitan, keinginan untuk terus belajar, kemudian tentang daya tahan mental yang kuat. Nah, ini yang kelihatannya memang diperlukan sekali gitu. Dan nanti kehadiran leader akan sangat membantu memfasilitasi pengembangan hal-hal yang diperlukan ini, bukan hanya diperlukan untuk oleh leader, tapi juga diperlukan oleh orang lain. Dan yang menariknya bahwa kompetensi lainnya yang mungkin perlu dikembangkan itu adalah sosial kompetensi. Ternyata kalau kita pahami sosial kompetensi ini sebetulnya adalah tentang cara bagaimana kita menjadi lebih terbuka, ya, lebih peka, ya, lebih terbuka dan lebih peka untuk bisa bekerja sama. Maka saya bilang bahwa kecerdasan emosi harus betul-betul kuat dikembangkan, ya, kemampuan bersinergi, bekerja sama secara tim, ya, kemudian kemampuan bagaimana kita bekerja secara budaya, interkultural itu juga perlu dikembangkan, gitu, ya. Nah, oleh karena itu, izinkan saya berbagi keyakinan kepada Bapak dan Ibu dan juga teman-teman. Oke, silakan Mas Aldo, bahwa Society 5.0 adalah menurut hemat kami konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Saya menyepakati sekali dengan statement ini gitu ya. Sehingga dengan demikian
pada era ini masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan persoalan sosial yang nanti bisa juga memanfaatkan berbagai inovasi yang memang sudah kita miliki sekarang di era sekarang, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, menurut hemat saya, leadership memegang peranan penting di dalam meningkatkan kualitas SDM. Oke, leader kalau memang harapannya, keberadaannya bisa berperan penting, bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas SDM satu company atau satu perusahaan gitu kan ya, maka leader harus memiliki kecakapan yang tidak lain adalah kemampuan mengembangkan kreativitas, kemampuan untuk berpikir secara analitik ya atau critical, kemudian kemampuan berkomunikasi dan kemampuan untuk berkolaborasi ya. Nah, eh, kemampuan ini tentunya akan digunakan untuk kepentingan pemberdayaan. Ya, jadi pemberdayaan itu kan punya arti bahwa kemampuan, berdaya, bisa, ya, mampu, gitu kan ya, dapat, gitu kan ya. Maka dengan keterampilan-keterampilan yang nanti dibantu pengembangannya oleh seorang leader, maka kita akan dengan mudah ya menghadapi apapun tantangan yang datang meskipun hidup kita sudah dienakkan dengan kemudahan teknologi gitu ya. Dan leader pun juga diharapkan ya dengan era society 5.0 ini dia juga diharapkan bisa membantu memfasilitasi soft skill atau transversal skill di mana tidak lain menggambarkan keterampilan yang bisa membantu kita memiliki hubungan interpersonal berbasiskan kepercayaan, kemudian kita bisa memiliki kemampuan menjadi seseorang yang keberadaannya sebagai warga negara yang berpikiran global, mau ditempatkan dimanapun juga, kita bisa menjadi orang yang bisa eksis, bisa berkontribusi, bisa berpikiran global, mampu menggunakan media, informasi, dan sebagainya. Jadi dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata apa yang dilakukan oleh Persona Global Indonesia sampai dengan saat ini masih relevan. Ya, dan saya sebagai master trainer khususnya di dalam pengembangan soft kompetensi juga melihat bagaimana saya terbantu sekali untuk memfasilitasi banyak pihak agar mereka menjadi sosok yang begitu tangguhnya yang bisa kemudian berinteraksi secara persuasif sehingga dengan berinteraksi secara persuasif mereka mampu mengembangkan alternatif-alternatif solusi yang diyakini bisa membantu memecahkan persoalan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, mulai kemudian kita terpikir apa yang harus kita lakukan. Oke, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan, Bapak dan Ibu sekalian? Mari kita bangun kesadaran kita dulu sama-sama, ya. Bangun konteks agar kita menjadi pribadi yang kontekstual. Orang-orang yang bisa kontekstual, maka orang tersebut akan termasuk orang yang sadar dirinya tinggi, ya. Dan untuk menjadi leader nanti yang efektif di era apapun, ya, maka kepekaan itu dibutuhkan sekali. Oke. Ada satu riset yang memberikan satu survei atau satu pengalaman praktis gitu kan ya. Ternyata organisasi yang punya visi tetapi lemah di dalam menyelaraskan gitu ya eksekusi, tetapi lemah dalam eksekusi karena bicara eksekusi itu bicara keselarasan gitu ya, bicara upaya menyelaraskan gitu. Maka sebetulnya mereka itu kebanyakan mereka tahu apa yang harus apa yang diharapkan oleh perusahaan gitu ya, tapi pada waktu eksekusi mereka mengalami kesulitan gitu. Karena waktu eksekusi mereka melakukannya dengan cara pandang yang berbeda-beda sendiri dengan kemampuan yang berbeda-beda gitu. Ya, maka riset ini kemudian menyampaikan bahwa performance yang yang diharapkan atau yang great itu sebetulnya sumbangannya dari visi yang jelas, tapi 99%, 99%-nya adalah dari eksekusi yang efektif. Nah, untuk melakukan eksekusi ini butuh kehadiran yang namanya seorang leader. Leaderlah orang atau sosok yang bisa membantu memunculkan adanya keselarasan di dalam organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan keselarasan organisasi? Teman-teman, suatu organisasi ketika berkomitmen masuk ke dalam dunia bisnis, maka dia akan mulai membangun satu tujuan yang besar yang harus dicapai, ya, satu mimpi yang besar yang harus dicapai, yang harus dikonkretkan, maka kita mengenal dengan istilah yang namanya visi atau visi dan misi. Oke. Visi dan misi ini merupakan guidance, arahan, panduan
gitu ya, arahan suatu perusahaan mau pergi kemana, gitu ya. Tetapi untuk pergi kemananya, tentunya membutuhkan bekal, membutuhkan kompas, gitu kan ya, kira salah satunya ya. Nah, bekal atau kompas ini adalah bisa dikatakan strateginya, gitu kan ya. Yaitu strategi itu sebetulnya mendefinisikan apa yang harus dilakukan, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, strategi ini bisa menjadi panduan ya, semua SDM yang ada dalam suatu perusahaan untuk kemudian kalau mau melakukan satu pekerjaan, maka sasaran atau strategi inilah dieksekusi, dilaluilah gitu ya. Maka kalau itu dilakukan terus kemudian dilalui dengan baik gitu, maka akan memberikan kontribusi pada hasil. Nah, persoalannya itu seringkali dalam satu perusahaan yang membuat organisasi menjadi tidak selaras adalah bagaimana melakukannya nih, ini yang sering berbeda-beda, gitu ya. Nah, bicara tentang bagaimana melakukannya adalah bicara tentang culture, tentang kebiasaan, tentang cara-cara yang disepakati, nilai-nilai gitu kan ya, terus tentang prakteknya gitu. Ini yang seringkali terlupakan, sehingga kebanyakan perusahaan seringkali lebih banyak memberikan perhatian hanya kepada strategi, bukan kepada eksekusinya. Maka kalau kita lihat kembali lagi kepada tayangan berikut ini, ya, keselarasan organisasi itu menggambarkan bagaimana suatu perusahaan ataupun leader memberikan perhatian kepada kedua jalur ini. Silakan Mas Aldo. Ya, kepada dua jalur ini, yaitu jalur yang disebut adalah jalur strategi sebelah kiri kita dan sebelah kanan adalah jalur budaya. Dua-duanya harus diberikan perhatian yang sama, dua-duanya harus diselaraskan. Karena dengan perhatian yang sama dan kemudian kemampuan menyelaraskan, maka ini semua akan memberikan kontribusi kepada hasil. Dan hasil inilah yang bisa membawa perusahaan dari waktu ke waktu bergerak menuju visi atau misi yang sudah dicanangkan. Ya. Nah, siapa yang bisa menyelaraskan? Siapa yang bisa kemudian menggerakkan? Nah, yang bisa menyelaraskan dan menggerakkan ini adalah sosok seorang leader. Dan kalau kita bicara leader bukan sebagai posisi struktural, maka semua sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan, maka dialah yang bisa menyelaraskannya. Tetapi kalau di sisi secara formal, leader secara formal, maka kita akan melihat leader dari sisi jabatan struktural. Dan ternyata untuk di perusahaan-perusahaan Indonesia, leader dari sisi struktural punya peranan yang masih penting dan sangat dibutuhkan. Karena dengan leader lah maka orang-orang itu bisa bergerak. Gitu, kira-kira. Nah, kalau kita lihat sosok leader ini melakukan apa saja untuk bisa menyelaraskan, maka ada 3 fungsi yang melekat di dalam sosok seorang leader yang tiap hari melekat di dalam kesehariannya dan tiap hari harus diekspresikan, ditunjukkan, dipraktekkan di dalam perusahaan. Yaitu 3 fungsinya tidak lain adalah fungsi yang pertama direction, yang kedua adalah fungsi motivation, dan yang ketiga adalah fungsi guidance. Ya, 3 fungsi ini bisa dilihat di tayangan berikut ini. Silakan Mas Aldo. Ya, ya, silakan diklik Mas Aldo sampai 3. Direction, motivation, and guidance. Arahan leader ya itu ada di dalam direction-nya dia. Dukungan, ya, memberikan dorongan, ya, energi positif itu ada di fungsi motivasi. Oke. Kemudian panduan, bagaimana melakukannya, memberi contoh, ya, ataupun memberikan masukan gitu. Itu adalah bagian dari fungsi guidance seorang leader. Baik di dalam merumuskan strategi atau di dalam menjalankan ya budaya, maka 3 fungsi ini diperlukan: direction, motivation, dan guidance. Berdasarkan pengalaman dan juga riset yang dilakukan oleh Persona Global, ya, maka kepemimpinan dengan fungsi direction, motivation, dan guidance itu diperlukan untuk 2 kepentingan atau 2 kebutuhan. Ya, apa itu kepentingan dan kebutuhannya? Satu adalah kepemimpinan yang diperuntukkan untuk mengelola kinerja atau performansi, dan yang kedua adalah kepemimpinan yang diperlukan untuk mengelola perubahan. Jadi mengelola perubahan itu adalah mengelola mindset, mengelola cara bekerja, gitu kan ya, mengelola kemudian apa namanya tuh emosi, sikap, behavior. Nah, ini yang diperlukan peruntukannya di dalam menjalankan fungsi direction, motivation, and guidance. Maka kalau kita lihat untuk 2 kepentingan ini, maka praktek dari seorang leader ya di dalam mempraktekkan kepemimpinan untuk perubahan, maka
praktek yang dilakukan berbeda dengan praktek yang dilakukan pada waktu kepemimpinannya mau ditujukan untuk kinerja. Oke. Karena era apapun, apalagi nanti di era 5.0, maka pastinya banyak perubahan yang akan dihadapi oleh SDM kita. Ya, dan perubahan ini tentunya harus diikuti dengan yang namanya perubahan cara berpikir. Harus diikuti dengan perubahan cara melakukannya. Harus diikuti dengan perubahan behavior atau perilaku. Nah, bagaimana bisa seorang leader bisa membantu mengelola perubahan mindset, kemudian cara, kemudian perilaku, gitu kan ya. Padahal yang dihadapi oleh leader banyak sekali orang-orang yang tentunya berbeda banget cara pandangnya, kebiasaannya. Disinilah letak kepada pentingnya soft kompetensi yang diperlukan oleh seorang leader. Ya. Karena dengan kepiawaiannya membantu memfasilitasi anggota timnya dengan mudah berpindah dari mindset ya yang sudah usang atau tidak valid dengan era sekarang menuju ke mindset yang baru, maka dibutuhkan yang namanya kepiawaian leader di dalam mempengaruhi seseorang. Ya, disinilah letak kepemimpinan seorang leader. Tapi kalau perubahan itu sudah terjadi, bisa dikelola baik, dan tidak berdampak kepada kinerja, lagi-lagi peran leader dibutuhkan. Karena gimana pun juga perubahan, kalau tetap kita beradanya di dalam dunia bisnis, maka perubahan itu harus selalu bisa mempengaruhi secara positif kinerja menjadi jauh lebih baik. Kalau ternyata perubahan itu belum bisa mempengaruhi kinerja dengan baik, maka disitulah kehadiran seorang leader untuk mempraktekkan kepemimpinan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja anggota timnya. Oke, kira-kira begitu. Kalau gitu, gimana praktek kedua kepemimpinan yang kebutuhannya berbeda? Satu untuk kinerja, satu untuk perubahan. Oke, next Mas, mari kita lihat. Oke. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya, performansi change, ya, itu adalah kebutuhan yang menjadi concern dari seorang leader untuk bisa berkontribusi meningkatkan bisnis perusahaan. Oke. Ketika dia fokus kepada kinerja, bagaimana dia bisa membantu memfasilitasi apakah kinerja dirinya sendiri maupun kinerja anggota timnya, maka apa yang dia harus lakukan adalah action. Action itu diperlukan di dalam memberikan direction, action itu diperlukan di dalam memberikan motivasi, dan action itu diperlukan di dalam memberikan guidance. Dan ini tentunya action itu akan berbeda pada saat waktu mengelola perubahan. Action-nya berbeda di dalam memberikan direction, motivation, and guidance. Mari kita lihat perbedaan yang signifikan sekali antara kedua kebutuhan ini. Silakan, Mas. Kalau kita bicara fokusnya kepada performance leadership, ya, maka leader ya di dalam memberikan arahan dia harus punya kemampuan bagaimana merumuskan dan menyampaikan goal secara clear kepada anggota timnya. Kalau dia bisa melakukan itu, berarti dia bisa melakukan fungsi direction untuk kepentingan meningkatkan kinerja, atau bisa disebut performance leadership yang sedang berfungsi. Okay. Sementara kedua, dari sisi performance leadership-nya, maka ketika leader melihat situasi dan kondisi, situasi dan kondisi membutuhkan peran leader untuk menjalankan fungsi memotivasi, maka sebetulnya dibutuhkan kemampuan leader di dalam menyampaikan ya reward atau recognition kepada anggota timnya. Karena reward dan recognition itu sangat dibutuhkan untuk memotivasi orang yang akan mau nanti melakukan sesuatu lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tapi kalau ternyata clear sudah goals-nya disampaikan dengan clear, ya, terus kemudian diberi kesempatan untuk melakukan, tapi ternyata belum mencapai juga apa yang diharapkan, ya, maka leader dengan business judgment-nya akan ngambil keputusan bahwa dia harus melakukan fungsi guidance, yaitu melakukan coaching. Nah, ini adalah praktek-praktek yang harus dilakukan oleh kita sebagai leader yang ditujukan untuk membantu memfasilitasi peningkatan kinerja. Ya. Tapi kalau ternyata peningkatan kinerjanya sudah bagus, tapi tiba-tiba kita melihat ada perilaku yang tidak selaras dengan nilai-nilai perusahaan, maka disitulah peran seorang leader untuk mempraktekkan change leadership, kepemimpinan perubahan. Oke, mari kita lihat
pada waktu si leader ingin melakukan fungsi direction untuk bisa menyelaraskan perilaku anggota timnya, gitu, seperti yang diharapkan atau sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, maka leader ini mengkomunikasikan, prakteknya adalah salah satunya adalah bagaimana leader ini bisa mengkomunikasikan visi dengan jelas. Ya, bisa membuat orang itu menangkap apa yang menjadi gambaran masa depannya, terus bagaimana bisa membangun komitmen ya tentang apa yang apa namanya sudah dipikirkan bersama tentang masa depan, bagaimana seorang leader bisa mengajak anggota timnya untuk bisa melakukan beberapa antisipasi yang perlu dilakukan agar kalau apa namanya semua bisa melakukan antisipasi, maka apa namanya gambaran besar itu bisa kemudian dicapai. Ya, ini adalah praktek yang dilakukan leader di dalam menjalankan fungsi direction. Sementara untuk melakukan fungsi motivation-nya, maka di dalam untuk apa namanya dalam upaya kepentingan merubah perilaku seseorang anggota tim gitu, maka leader akan melakukan yang namanya mengembangkan harapan atau menstimulus inisiatif dari timnya. Oke. Nah, praktek-prakteknya banyak. Di situ ada kurang lebih 6 praktek yang nanti sebentar lagi akan saya tunjukkan contohnya. Dan yang terakhir adalah ketika seorang leader ingin mengajak anggota timnya berubah, maka ada satu fungsi, yaitu fungsi guidance yang bisa dilakukan oleh leader melalui bagaimana memberikan contoh atau menginspirasi. Tadi salah satu dari teman kita sudah mengatakan, itu gambaran leadership 5.0, di mana dia harus agile, dia harus memberikan role model, harus menjadi role model, harus bisa menginspirasi, harus bisa apa ya namanya memberikan inisiatif-inisiatif. Yes, itu faktanya dan itu yang akan dibutuhkan di dalam mempersiapkan diri kita dan juga anggota tim kita menyambut revolusi industri 5.0. Oke. Oleh karena itu, mari kita lihat satu persatu secara cepat saja untuk memberikan inspirasi kepada Anda. Silakan, Mas Aldo. Oke, ini salah satu apa namanya? Ini salah satu perilaku dari fungsi direction yang ketika Anda ingin tujukan untuk membantu meningkatkan kinerja. Yang kita sebut di sini adalah performance leadership-nya Anda. Ya, berarti yang Anda harus lakukan di dalam memberikan arahan, khususnya di dalam merumuskan goals yang clear sehingga anggota tim Anda tahu betul apa yang harus dicapai, maka Anda harus bisa berkomunikasi dengan anggota tim Anda, di mana komunikasi Anda bisa clear dan bisa membuat orang lain itu bertanggung jawab. Ya, komunikasi Anda bisa membuat orang lain itu melihat dengan jelas apa sih yang diharapkan. Ya, komunikasi Anda juga bisa memperlihatkan bahwa apa yang sedang Anda sampaikan itu sebetulnya tujuannya adalah untuk memastikan gitu loh. Apakah tim sudah membuat sasaran kerja yang jelas dan tahapannya juga realistik nggak? Jadi cara menyampaikan Anda itu men-challenge di situ. Ya. Dan pada waktu Anda membahas tentang goals, Anda juga di dalam penyampaiannya selalu melibatkan gitu kan ya apa namanya isu-isu atau apa namanya pembahasan-pembahasan tentang bagaimana resiko jangka panjangnya gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan kurang lebih seperti itu. Ya. Dan juga termasuk bagaimana Anda men-challenge tim Anda untuk bisa menjabarkan strategi yang lebih membumi, termasuk juga membuat mereka itu berpikir bagaimana mereka bisa kemudian melakukan prioritas-prioritas. Itu salah satunya, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi dengan demikian, untuk singkatnya, teman-teman sekalian, ya, maka fungsi direction, motivation, guidance, apakah untuk kepentingan praktek performance leadership-nya Anda atau change leadership-nya Anda, maka diperlukanlah yang namanya kemampuan mempersuasi atau kekuatan mempersuasi. Itu menjadi sangat penting. Bayangkan kalau seorang leader di dalam membicarakan ini, mengkomunikasikan ini, berinteraksi dengan anggotanya, tapi dia tidak punya keterampilan, kepiawaian di dalam mempengaruhi orang lewat komunikasinya yang persuasif. Bisa jadi banyak anggota tim Anda cuma mendengarkan saja, membiarkan Anda untuk berbicara panjang lebar, dari A to Z, membiarkan Anda mendominasi, dan kemudian membiarkan mungkin Anda akhirnya menjadi apa? Ambil alih semua pekerjaannya. Karena bisa jadi mereka nggak ngerti, tapi mereka tidak diberi kesempatan oleh Anda untuk terlibat pemikirannya. Maka kepiawaian mempersuasi, ya, kekuatan mempersuasi,
menurut hemat kami adalah menjadi core kompetensi yang diperlukan di era 5.0. Dan itu menjadi ciri khas dari effective leadership 5.0 yang nanti bisa digunakan untuk meningkatkan performansi dan mengelola perubahan. Nah, kalau kita bicara tentang kekuatan persuasi, maka kekuatan persuasi ini sebetulnya ditujukan untuk membuat Anda menjadi leader yang efektif. Oke, mari kita maknai dulu bagaimana menjadi leader yang efektif. Oke, Mas Aldo, boleh kita pelan-pelan untuk ke slide berikutnya secara perlahan, sehingga teman-teman bisa mempunyai bayangan atau kemudian gambaran tentang perilaku dari fungsi yang dijalankan oleh seorang leader, khususnya di performance leadership, khususnya di fungsi motivation. Silakan Mas Aldo. Oke, kalau yang ini adalah fungsi direction untuk change leadership. Silakan teman-teman baca dulu. Kira-kira mungkin 10 detik saja sudah cukup. Tapi kalau kita maknai, perilaku-perilaku ini membutuhkan kemampuan Anda berinteraksi. Membutuhkan kemampuan Anda untuk berkomunikasi. Karena semua perilaku ini nggak mungkin dilakukan tanpa melalui komunikasi. Oke. Ya. Dan komunikasi yang nanti dibutuhkan adalah komunikasi yang syarat dengan kekuatan mempersuasi. Karena keinginan kita adalah lewat kehadiran kita, lewat fasilitasi kita, maka orang lain bisa berubah. Orang lain bisa berubah menyambut arahan kita, orang lain bisa menerima, menyambut dukungan kita, dorongan kita, dan orang lain bisa berubah mau menerima ya bimbingan kita, panduan kita. Oke. Yuk, next berikutnya, Mas. Oke. Ini dukungan bentuk praktek performance leadership, fungsi memberi dukungan atau motivasi. Oke. Jadi kalau Anda lihat bahwa di dalam memberikan motivasi, ternyata Anda sebagai seorang leader perlu kreatif sekali. Karena kreativitas Anda ini akan dipakai untuk bisa memotivasi anggota tim Anda. Apakah kreativitas di dalam cara merayakan keberhasilan tim? Apakah kreativitas di dalam menyampaikan apa yang Anda rasa sangat membantu dan rasa sangat dimudahkan dan kemudian Anda appreciate sekali kepada bantuan tim Anda gitu ya. Kemudian bagaimana Anda kreatif dalam memberikan pujian, karena kalau pujiannya cuma good job, oke, dan ternyata itu sering sekali dilakukan oleh Anda, bisa jadi itu menjadi tidak bermakna apa-apa lagi, tidak spesial lagi buat anggota tim Anda ya. Jadi dengan demikian di dalam memberikan motivasi Anda harus kreatif. Oke, kita lihat lagi Mas yang untuk change leadership. Ya, upaya seorang leader di dalam menjalankan fungsi motivasi. Kemampuan Anda di dalam menularkan self-confidence anggota tim, kemampuan Anda untuk mengkomunikasikan bagaimana usaha dari anggota tim Anda, gitu kan ya, terus dikaitkan dengan goal besarnya. Nah, itu membutuhkan kepiawaian Anda di dalam berpikir secara brain holism, yaitu Anda bisa mengajak tim Anda untuk berpikir jauh ke depan, tapi Anda bisa juga mengajak tim Anda berpikir secara konkret saat ini. Nah, itu membutuhkan kepiawaian Anda di dalam menggunakan kapasitas baik otak kanan maupun otak kiri. Ya. Dan bagaimana Anda kemudian juga punya cara untuk memastikan bahwa anggota tim Anda sebetulnya punya informasi yang cukup, punya wewenang yang cukup. Nah, caranya seperti apa? Kan nggak mungkin kalau cuma ngomong satu arah. Tetapi dengan bicara dua arah, dengan kemudian kemampuan bertanyanya Anda, gitu kan ya, maka kemudian Anda bisa punya peluang mendapatkan informasi bahwa saat ini tim saya sudah cukup informasinya, atau bahkan lebih dari yang saya perkirakan, dan bahkan saya mendapatkan keuntungan lewat informasi tim saya mendapatkan informasi yang baru, bisa jadi begitu kira-kira. Next berikutnya. Oke. Nah, oke. Ketika Anda menjalankan performance leadership, ya, Anda menjalankan performance leadership, ternyata kinerja yang kemudian kita harapkan tidak bisa dicapai oleh anggota tim Anda, maka disinilah saatnya Anda menjalankan fungsi guidance Anda. Ya. Nah, fungsi guidance ini bisa Anda lakukan melalui yang namanya proses memfasilitasi coaching. Ya. Dan tentunya
Di sini kemampuan Anda untuk memfasilitasi proses coaching itu sangat diperlukan sekali. Oke, next. Oke, nah ini seperti yang tadi teman kita sampaikan. Ternyata perlu sekali di dalam era 5.0, di dalam mengelola perubahan agar anggota tim kita agile, agar anggota tim kita bisa beradaptasi, agar anggota tim kita mengelola perubahannya tidak berlama-lama, gitu kan ya. Maka diperlukan keberadaan Anda, kehadiran Anda di dalam menjalankan fungsi guidance di change leadership, yaitu melalui role model. Ya. Jadi dengan demikian, salah satu nanti yang diperlukan dari Anda sebagai role model adalah keberanian Anda untuk bisa menerima risiko. Keberanian Anda untuk meneruskan sesuatu yang Anda sendiri masih abu-abu gitu. Tetapi dengan role model ini membuat tim Anda mau melakukan sesuatu gitu kan ya, mau bergerak maju kira-kira sehingga terjadilah satu perubahan yang lebih positif. So dengan demikian teman-teman, apa yang nanti harus kita berikan perhatian adalah upaya-upaya apa yang bisa membuat diri kita menjadi effective leader. Mari kita maknai efektif itu sendiri. Efektif itu tidak lain kan adalah upaya untuk kemudian bisa mencapai apa yang kita inginkan. Gitu ya kira-kira ya teman-teman ya. Adalah mencapai apa yang menjadi target kita, apa yang mencapai apa yang menjadi harapan kita. Maka menjadi sangat penting sekali untuk mengetahui visi kita sebagai leader itu apa. Karena dengan mengetahui visi kita sebagai leader, maka kita akan tahu kita harus mencapai apa dan bagaimana kita mencapainya agar kita menjadi efektif, menjadi leader yang bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, teman-teman, mari kita coba sama-sama renungkan. Apakah ini sesuai visi menjadi seorang leader atau visi leader itu sesuai nggak dengan nilai Anda sekarang yang Anda yakini? Bagi kami, ya, visi seorang leader itu tidak lain adalah empowerment. Tugas atau nilai yang sangat mulia yang diusung oleh seorang leader itu adalah empowerment. Empowerment itu memiliki makna yang tidak lain adalah pemberdayaan. Dan pemberdayaan itu sebetulnya memiliki pesan yang tidak lain adalah proses yang memberikan kesempatan kepada orang lain. Ya, memberi kesempatan untuk apa? Memberi kesempatan untuk berpikir, memberi kesempatan untuk kemudian berbicara, memberi kesempatan untuk mengambil tindakan, memberi kesempatan untuk mencoba mengambil keputusan terkait dengan tantangan atau peluang yang dihadapi. Sehingga dengan kesempatan itu, mereka bisa secara efektif mencapai tujuan yang sudah ditetapkan atau yang sudah dirumuskan, dan mereka bisa melakukannya dengan lebih baik dan berkualitas. Itulah makna dari empowerment, dan itu menjadi visinya seorang leader. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita berupaya menjadi effective leader di 5.0, maka tidak lain adalah bagaimana upaya kita bisa menjalankan proses empowering sesuai dengan tuntutan situasi kondisi 5.0. Next, Mas Aldo. Jadi teman-teman sekalian, ini tadi saya sudah jelaskan berikutnya. Maka salah satu kemampuan yang nanti Anda harus miliki, karena kalau tadi kita membahas tentang perilaku yang dilakukan oleh seorang leader dalam menjalankan fungsi direction, motivation, and guidance, maka ada satu core kompetensi yang di awal saya sudah katakan adalah kemampuan mempersuasi Anda kepada pihak lain. Dan ternyata kemampuan mempersuasi kepada pihak lain itu 85% dipengaruhi atau ditentukan oleh people skill-nya Anda. Dan di dalam people skill adalah kemampuan atau kekuatan komunikasi efektif Anda. Komunikasi efektif, ya, menurut pakar dari Richard Empelov, ya, tidak lain adalah komunikasi yang bukan hanya sekedar transformasi informasi saja, ya, tetapi di dalam transformasi informasi, di dalam transfer informasi dari satu ke pihak lain, ada proses penguatan kepercayaan, ada proses membangun keharmonisan, kesolidan tim, ada proses saling memahami, sehingga memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bisa memiliki pilihan yang membuat mereka punya kesempatan untuk merubah perilakunya. Yang kedua, ternyata sebelum mengempower orang lain, selain self-awareness, maka Anda harus punya panduan, ya, di dalam mengelola diri Anda ketika nanti Anda akan menghadapi berbagai macam tantangan, gitu, ya. Nah,
Panduan ini tidak lain adalah, kalau saya boleh menyampaikan kepada Anda, saya belajar juga dari panduan ini gitu kan ya. Jadi bagaimana kita bisa kontrol ourselves ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita harapkan. Gitu, ya. Maka yang perlu kita latih ya secara konsisten sehingga menjadi kebiasaan adalah, satu adalah bangun awareness Anda. Ya, awareness ini ya tidak lain adalah upaya Anda untuk nanti selalu menemukan diri Anda mindfulness, sadar diri yang kuat, fokus. Karena dengan mindfulness-nya Anda menjadi orang yang bisa peka terhadap situasi apa yang sedang saya hadapi, konteks apa nih, persoalan apa nih yang saya sedang hadapi, gitu. Oke. Karena dengan mindfulness, kemampuan Anda memahami konteks dengan lebih jernih, maka Anda bisa memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada analytical thinking Anda. Ya, karena seorang leader di dalam bersikap, bertindak, itu membutuhkan kemampuan untuk berpikir analitis. Ya, tapi kalau Anda nggak punya awareness, ya, kemudian Anda nggak biasakan mindfulness, fokus, peka, maka akhirnya kemampuan analitikal Anda tidak jalan, maka tindakan Anda bukan menjadi responsif, tetapi tindakan Anda lebih sering diekspresikan lewat tindakan reaktifnya Anda. Jadi reaktif itu kan adalah satu bentuk ekspresi yang nggak pakai mikir. Begitu ada sesuatu yang nggak kita harapkan, ya bawaan kita adalah langsung reaktifnya adalah marah. Udah biasa, langsung marah. Nah ini mesti dilatih, mesti dididik, gitu. Ya. Sehingga dengan demikian, ketika kita sudah ada mindfulness, kita sadar apa yang kita hadapi, konteksnya jadi kita tahu, maka kita akan punya ruang untuk melibatkan kemampuan analytical thinking kita, sehingga kita bisa berpikir, kalau saya marah, dampak destruktif kah atau konstruktif? Oke, kalau misalnya destruktif, saya nggak akan ambil. Oke, kalau gitu lebih baik saya bertanya, karena saya ingin lebih baik lagi, saya ingin mendapatkan informasi yang lebih jauh lagi. Maka pakailah responsiveness. Itu yang mesti kita latih. Dan ketika kita mau mengeksekusi responsiveness-nya kita, maka libatkan otentik leader-nya kita yang tidak lain diidentifikasi sebagai welas asih. Ya. Compassion itu adalah libatkan dengan niat baik Anda, welas asih Anda, keinginan Anda yang ingin melihat orang lain lebih baik, keinginan Anda untuk melihat diri Anda lebih baik. Jadi kaitkan itu, teman-teman. Ini mudah, tidak mudah sama sekali, tidak mudah sama sekali. Ya, tapi bagaimana meskipun tidak mudah, tapi saya tetap termotivasi. Maka yang ketiga adalah Anda selalu hadirkan di dalam diri Anda ya untuk nanti Anda gunakan mengempower orang lain, yaitu membangun self motivation-nya Anda. Oke. Apa yang Anda bisa lakukan di dalam membangun self motivation-nya Anda? Ya, yaitu adalah Anda selalu berpikir bertumbuh, Anda selalu berpikir positif. Gitu. Ya, kayak misalnya saya tiba-tiba saya nggak jadi pergi gitu ya, tidak dipakai oleh satu perusahaan gitu ya. Padahal saya sudah istilahnya sudah mengembangkan modulnya, sudah kemudian mengerjakannya dengan baik gitu. Tiba-tiba keputusan bahwa saya tidak dilibatkan. Oke, ini bisa mendaunkan saya, bisa mendemotivasi saya. Gitu. Tetapi karena saya selalu menggunakan pikiran yang bertumbuh, maka saya memaknai bahwa tidak jadinya saya dilibatkan, paling tidak saya sudah punya kemajuan. Yaitu apa? Saya punya modul yang sudah siap karena saya sudah kembangkan. Dan nanti seandainya itu dipakai, saya tinggal pakai saja. Nah, itu yang nanti diperlukan, cara berpikir seperti itu yang diperlukan oleh Anda di dalam membangun self-motivation. Jadi dengan demikian, Anda harus terbiasa di dalam nanti memberdayakan orang lain, terbiasa bahwa Anda melakukan tindakan kepemimpinan Anda, fungsi direction, motivation, and guidance, selalu ada sasaran minimal dan sasaran maksimalnya. Kenapa begitu? Karena dengan sasaran minimal dan sasaran maksimal, maka Anda akan selalu termotivasi. Karena minimalnya saja sudah terpenuhi, maka itu membuat Anda termotivasi untuk melakukan lagi lebih baik, melakukan lebih baik lagi, sampai akhirnya sasaran maksimalnya terpenuhi. Gitu. Itu ya teman-teman. Oke, next Mas. Mas Aldo, boleh saya 11.30 selesai karena tinggal dikit lagi. Setelah itu nanti monggo nanti kalau ada pertanyaan. Apakah berkenan begitu Mas Aldo? Baik, Ibu. Oke. Nah, kalau 3 tindakan atau kebiasaan di mana untuk membuat Anda lebih berdaya sebelum memberdayakan orang lain ini bisa dibangun oleh Anda, dikuatkan oleh Anda,
maka Anda akan mulai siap memberdayakan pihak lain, yaitu anggota tim Anda. Oke? Sebelum Anda sebelum Anda memberdayakan pihak lain, maka siap-siaplah diri Anda dengan mental model positif dulu, teman-teman. Apa mental model positif yang Anda perlu bangun? Yang pertama adalah minimalkan judgmental Anda terhadap orang lain. Ya, ingat ketika Anda memimpin orang lain, mengembangkan orang lain, self-fulfilling prophecy Anda harus dikelola dengan baik. Apa itu self-fulfilling prophecy? Self-fulfilling prophecy tidak lain adalah cara pandang Anda akan mempengaruhi sikap atau tindakan Anda. Dan sikap dan tindakan Anda itu sadar atau tidak sadar akan mempengaruhi orang lain. Artinya, kalau Anda terbiasa cara pandangnya adalah cara pandang yang tidak bertumbuh, cara pandang yang sempit, hadir di dalam upaya memberdayakan orang lain, maka sikap atau tindakan Anda akan sangat terpengaruh oleh cara pandang itu. Dan itu pula yang akan mempengaruhi orang lain. Orang lain pun menjadi tidak bertumbuh. Gitu. Ya. Yang kedua, mental model positif yang Anda harus hadirkan untuk memberdayakan orang lain di era 5.0 adalah bantu orang lain untuk bantu Anda sendiri. Itu menjadi penting. Dan yang ketiga, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ya, maka bagian dari authentic leadership Anda yang Anda harus perkuat adalah melayani, memfasilitasi. Itu harus hadir. Karena dengan melayani, memfasilitasi, berdasarkan pengalaman praktis, itu mempercepat terjadinya perubahan. Dan yang keempat, Anda perlu personal mastery. Salah satunya adalah resiliennya Anda. Ketangguhan Anda untuk melakukannya. Kesabaran Anda untuk melakukannya. Energi yang besar dari Anda itu dibutuhkan. Apalagi 5.0 tantangannya mungkin jauh lebih berat daripada yang sekarang. Yang kelima, yang nanti perlu diperhatikan Anda di dalam mental model positif memberdayakan orang lain adalah pakai cara mempengaruhi, bukan menekan. Kalau Anda menggunakan cara menekan, mendominasi, maka siap-siap saja orang tersebut tidak bertumbuh. Maka hasil yang diinginkan pun pastinya banyak tidak tercapai. Dan yang terakhir adalah di dalam proses nanti memberdayakan orang lain, di mana Anda akan gunakan di dalam fungsi kepemimpinan Anda, maka perlu sekali kemampuan berempati Anda. Kemampuan berempati ini membutuhkan kemampuan Anda untuk memahami orang lebih dulu, baru kemudian Anda minta dipahami. Kurang lebih seperti itu. Jadi dengan demikian teman-teman sekalian, maka mental model positif, silakan Mas Aldo. Bukan yang ini, lanjut. Ya, lanjut. Terus dihabiskan karena saya sudah menjelaskan ini. Maka Anda perlu kawinkan dengan keyakinan Anda tentang anggota tim Anda. Saya belajar dari pendekatan coachingnya Erikson. Di situ saya terbantu sekali karena saya punya keyakinan akan anggota tim saya bahwa anggota tim saya itu adalah orang yang oke, orang yang punya kapasitas, orang yang punya kompetensi. Karena nggak mungkin kalau dia tidak punya kompetensi atau kapasitas diterima di kantor saya, diterima untuk bekerja bersama dengan saya. Gitu. Maka di situ disebut adalah everybody oke. Anda harus yakin itu. Silakan Mas dikeluarkan semua. Ya. Yang kedua adalah yakin semua orang tuh bisa berubah. Ya, karena kita sebagai makhluk ciptaan Allah adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya, di mana kita bisa diberi kesempatan untuk bertumbuh, berubah pikirannya, berubah perilakunya. Dan kita juga harus hadirkan keyakinan bahwa setiap orang itu punya behavior yang niatannya baik. Dan setiap orang ya, bisa mengambil keputusan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kompetensinya. Jadi jangan pernah kemudian kita judge bahwa apa yang diambil itu rendah banget atau itu dangkal banget. Jangan, karena memang itu adalah kemampuannya saat itu. Dan kita juga harus meyakini bahwa semua orang itu memiliki informasi yang luar biasa. Dan informasi itu yang perlu kita manfaatkan. Oke? Jadi dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya, maka kalau boleh saya sampaikan bahwa untuk bisa memberdayakan anggota tim, ya,
Anda harus punya kemampuan memahami orang, Anda harus punya kemampuan berempati, dan Anda harus punya kemampuan fleksibel atau lentur, terbuka terhadap masukan orang lain. Selain itu, Anda pun juga harus mengembangkan kreativitas Anda. Karena dengan kreativitas Anda, maka Anda punya peluang untuk membuat orang lain hidupnya menjadi lebih berdaya. Dan ketika seseorang hidupnya lebih berdaya, maka Anda punya kesempatan membuat orang tersebut hidupnya menjadi lebih bermakna. Kreativitas yang nanti Anda harus kembangkan, ada 4, yaitu adalah kemampuan Anda untuk bisa berpindah-pindah berpikirnya, mulai dari berpikir dengan gambaran besar, kemudian Anda bisa dengan mudah cepat berpikir secara konkret, secara detail, karena ingat sekali lagi, ketika kita mencoba merubah seseorang, anggota tim, agar dia bisa menangkap apa yang diinginkan dan bisa kemudian ikutan memajukan perusahaan, maka ya, kemampuan Anda menyampaikan gambaran besar tentang apa yang diinginkan perusahaan, itu diperlukan. Dan ketika Anda melakukan itu, menyampaikan itu, maka kemudian Anda diminta untuk secara cepat bertransformasi, menyampaikan kira-kira tindakan konkret apa yang diperlukan agar gambaran besar itu bisa kemudian membumi, dipersiapkan, dan kemudian akhirnya semua orang, termasuk Anda, bisa melihat progresnya dari waktu ke waktu sampai kepada posisi yang diinginkan. Yang kedua, Anda harus menjadi orang yang terbuka di dalam informasi. Oke? Oleh karena itu, keterbukaan informasi membutuhkan apa? Keterbukaan informasi tidak lain adalah membutuhkan kemampuan fleksibilitas Anda. Orang yang fleksibel adalah orang yang terbuka terhadap informasi. Orang yang fleksibel adalah orang yang bisa melihat cara pandang dari berbagai sudut. Orang yang fleksibel, orang yang bisa nyaman bekerja sama berinteraksi dengan perilaku orang yang berbeda-beda. Ya, oleh karena itu, hadirkan untuk upaya Anda menjadi kreatif, hadirkan kemampuan terbukanya Anda. Yang ketiga adalah penguasaan ketidakpastian Anda. Penguasaan ketidakpastian itu adalah keinginan Anda untuk meneruskan, melanjutkan, apapun meskipun apa yang Anda hadapi masih belum terang benderang. Ya. Sehingga dengan demikian, kebiasaan Anda berinteraksi dengan anggota tim Anda dengan kemampuan penguasaan ketidakpastian, maka Anda selalu berkomunikasinya menggunakan statement what if. Bagaimana jika ini tidak terjadi? Oke. Bagaimana kalau ini tiba-tiba datang? Nah, ini sebetulnya membuat anggota tim Anda jadi terbiasa untuk bisa mengelola ketidakpastian. Dan yang keempat, untuk membuat diri Anda kreatif dan juga tim Anda kreatif, maka diperlukanlah adalah keberanian mengambil risiko. Keberanian mengambil resiko ini menggambarkan adalah antisipasi-antisipasi yang Anda bisa siapkan. Okay. Kalau tadi what if, kalau seandainya ini tidak terjadi, apa yang mesti kita lakukan? Kira-kira dampaknya apa? Bagaimana kita mengatasinya? Nah, cara leader berinteraksi seperti itu akan menjadi role model buat anggota timnya. Sehingga dengan demikian, timnya pun bisa belajar bagaimana mengambil resiko. Karena resiko yang nanti dihadapi adalah resiko yang sudah dipersiapkan dengan matang. So, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kreativitas diperlukan bagi seorang leader di dalam menyiapkan anggota timnya menyambut 5.0. Jadi untuk wrap up-nya, untuk menutupnya, maka saya menyimpulkan bahwa leadership 5.0 adalah holistic leadership. Kenapa holistic leadership? Karena kepemimpinan yang kita bangun harus menyeluruh, melibatkan banyak aspek, ya, itu melibatkan banyak aspek yang tidak lain dituntut untuk melakukan tindakan nyata yang digunakan untuk pemberdayaan. Sehingga dengan demikian, holistic leadership ini di leadership 5.0 membutuhkan kecerdasan fisik Anda, ya, karena kalau kita tidak sehat, bagaimana kemudian kita bisa berpikir dengan jernih? Maka yang kedua adalah kesehatan mental Anda. Ya. Yang ketiga, membutuhkan juga kepekaan Anda terhadap orang lain, karena di leadership 5.0 membutuhkan kepiawaian Anda untuk membangun kolaborasi. Oleh karena itu, kecerdasan emosi termasuk bagian dari people skill. Dan yang keempat, membutuhkan kecerdasan spiritual Anda, karena kecerdasan spiritual menurut hemat kami adalah kecerdasan yang mampu membawa Anda bisa memaknai suatu kejadian, suatu situasi dan kondisi. Dan yang terakhir,
Hadirkanlah otentik leadership-nya Anda. Hadirkanlah welas asihnya Anda. Jadi dengan demikian, itulah yang dimaksud dengan leadership 5.0 yang menggambarkan holistic leadership. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi yang bisa jadi memberikan motivasi dan juga memberikan makna buat Anda semua. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Tapi boleh kira-kira saya tutup dengan pantun. Boleh Mas Aldo, saya tutup dengan pantun sebelum saya serahkan kepada Mas Aldo dan Mas Novian. Ya, baik Bu, silakan Bu. Naik perahu berlayar ke Atlanta. Cakep. Diterjang gelombang saat berkelana. Cakep. Jangan biarkan di antara kita ada dusta. Cakep. Harapan saya 2 jam pertemuan ini bisa bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ini untuk webinar kali ini, Bapak Ibu, ini free alias tidak berbayar. Namun jika Bapak Ibu ingin menekan e-materi dan e-sertifikat, kemudian ada e-book nanti yang bisa didapatkan, Bapak Ibu bisa foto barcode-nya. Nanti Bapak Ibu akan langsung terhubung ke Mbak Syifa. Nah, ini dia untuk nanti apabila Bapak Ibu berinvestasi, ini untuk e-booknya saya sudah baca-baca, ini sangat bagus sekali untuk e-booknya. Oke, baik. Tak ada gading yang tak ketat. Kami mohon inputan dari Bapak Ibu semua. Jika berkenan Bapak Ibu bisa foto barcode-nya, kemudian mengisi beberapa pertanyaan untuk kami improve untuk webinar di webinar selanjutnya. Oke, terima kasih. Baik. Mungkin Pak Putra ingin menyampaikan beberapa kata untuk penutupnya, Pak. Oke, slide-nya ditutup aja, Mas. Izin. Oke, terima kasih Bu Nani. Jadi pemahamannya luar biasa ya, pemaparannya. Ini sebenarnya materinya mungkin untuk 2 hari ya, Mbak Nani, tapi dikompres hanya 2 jam, jadi luar biasa. Oke, baik. Kita kasih jempal ya, jari katanya nggak boleh katanya. Oke, kita kasih yang lain deh, kita kasih kepalan. Oke. Kalau 4 jari boleh 4 jari kan? Iya. Oke. Silakan. Untuk slide pertama 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Oke, untuk slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, luar biasa. Thank you Mbak Nani, thank you teman-teman semua. Terima kasih semuanya.